Ya. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang konsep dasar manajemen risiko. Nah, itu apa sih konsep dasar dari manajemen risiko? Pengertian manajemen risiko itu apa? Kita akan belajar ya di malam hari ini. Nah, ini ya pengertian manajemen risiko ya, kita belajar dulu nih pengertian manajemen risiko. Ya, apa sih yang dimaksud manajemen risiko ya? Nah, yang dimaksud risiko itu apa gitu. Sebelum kita bahas pengertian manajemen risiko, kita kan perlu ketahui dulu nih, apa sih yang dimaksud risiko ya? Ya, risiko atau risk itu merupakan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan ya. Jadi risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang ya, atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Ini risiko ya. Di minggu lalu juga sudah saya singgung ya. Jadi kalau kita memiliki usaha gitu ya, tentunya kita berusaha ya agar usaha kita itu tidak mengalami kerugian. Nah, gitu. Jadi resiko itu adalah hal-hal yang tidak diharapkan, yang tidak pasti ya. Nah, hal-hal yang tidak pasti itu bisa dari datangnya dari eksternal ya. Misalnya contohnya ini, adanya banjir ya, bencana alam. Nah, itu kan sesuatu hal yang tidak pasti ya. Adanya kebakaran, kemudian angin puting beliung itu sesuatu yang tidak pasti ya, yang tidak diharapkan ya. Nah, itu resiko ya, resiko terhadap usaha kita ya. Nah, tiba-tiba banjir bandang gitu ya, melanda. Nah, gitu usaha kita terendam banjir ya, gitu ya. Modal-modal yang situ ya, ada bahan baku gitu ya, kemudian ada misalnya kalau di pabrik ada peralatan-peralatan pabrik gitu ya, kalau di pabrik konveksi juga kain-kainnya atau bahannya terendam banjir kan kita mengalami rugi ya. Kalau terkena banjir semuanya juga terdampak gitu ya, dari bahan-bahan yang ada di gudang juga terendam banjir, kemudian peralatannya, mesin-mesinnya juga ya tidak bisa beroperasi. Nah, itu akan berdampak merugikan ya untuk perusahaan ya. Gitu ya. Jadi risiko ini adalah hal-hal ya yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Ini risiko ya. Kemudian manajemen risiko. Nah, apa sih yang dimaksud manajemen risiko? Nah, ini ya. Oke, Bu Rizka bisa minta tolong dibacakan. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat, kerugian harta, jiwa keuangan, usaha, dan lain-lain, ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Ya, oke, terima kasih Bu. Sudah dibacakan ya. Nah, ini jadi manajemen risiko ini sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian, ya gitu ya. Nah, jadi kalau kita membuat, misalnya contohnya nih, kita membuat perencanaan gitu ya. Kan ini eh, terkait juga dengan keuangan ya. Nah, kita membuat perencanaan nih. Nah, kira-kira perencanaan anggaran itu nanti resikonya apa sih gitu ya. Jika tidak dijalankan dengan baik, nanti resikonya apa? Kemudian jika kita memiliki usaha juga, jika usaha kita itu yang sudah kita rencanakan ya, ternyata itu tidak sesuai harapan. Nah, nanti kira-kira resikonya apa? Ya, baik terhadap perusahaan, terhadap karyawan, maupun terhadap berjalannya usaha. Nah, kita harus istilahnya mengidentifikasi dulu kira-kira risiko apa saja sih nanti yang akan terjadi jika hal-hal yang sudah kita rencanakan itu tidak berjalan dengan semestinya gitu ya. Nah, ini kita akan belajar di sini bagaimana caranya untuk mengidentifikasi risiko ya, risiko apa saja yang bakal terjadi ya. Nah, itu kita antisipasi dulu, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan itu terjadi. Nah, ini ya, manajemen resiko ya. Jadi dengan arti lain, ini manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Nah, ini adalah
pengertian manajemen risiko ya. Nah, tujuannya apa nih? Kenapa sih kita perlu ya istilahnya membuat manajemen risiko atau mengidentifikasi risiko apa saja gitu ya. Tujuannya itu untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya yang tentunya dapat merugikan perusahaan. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai ya kita mengalami kerugian. Nah, untuk itu kita antisipasi dulu dengan melakukan identifikasi risiko atau menerapkan manajemen risiko itu. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar itu ada bagian sendiri, bagian de, divisi manajemen risiko ada nih, ada manajernya ya, manajemen risiko ada nih, perusahaan-perusahaan biasanya di pabrik-pabrik besar tuh ada sendiri gitu ya. Jadi setiap akan melakukan kegiatan ataupun istilahnya meluncurkan produk baru, nah itu koordinasi atau konsultasi dulu ya ke bagian manajemen risiko atau manajernya bagian risiko, manajemen risiko. Jadi misalnya perusahaan kosmetik ini aja ya, perusahaan kosmetik ya, dia akan mengeluarkan produk baru. Nah, ini ya. Nah, bisa dikoordinasikan dengan bagian manajemen risiko. Nanti kira-kira resikonya apa nih? Jika produk ini diluncurkan, di launching produknya ya, apakah benar-benar aman produknya? Nah, jika nanti terjadi risiko, konsumen ataupun pengguna ya, dari produk kosmetik tersebut terjadi iritasi, gatal-gatal, nah apa yang terjadi ya? Apakah perusahaan itu mengasuransikan produknya ya? Ataupun pembelinya, pemakainya, konsumennya gitu, ataupun ada istilahnya kompensasi ya ataupun ganti rugi ya terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen setelah memakai produk kosmetik tersebut. Nah, ini ada manajemen resikonya. Nih, untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya ada bagian tersendiri nih ya, departemen manajemen resiko ada sendiri gitu ya. Kemudian misalnya di pabrik-pabrik itu ada kerusakan mesinnya, servis misalnya ya, breakdown mesinnya ada kendala gitu ya. Nah, di situ harus menghubungi bagian manajemen risiko, biasanya safety officer gitu ya, bagian K3 biasanya di situ ya. Nah, di situ dilakukan dulu police line kayak di batasi gitu ya, ada garisnya gitu ya. Jadi dilarang melewati area ini biasanya begitu ya. Karena ini lagi ada proses perbaikan mesin biasanya gitu. Kemudian APD-nya dicek apakah semuanya mekaniknya itu sudah menggunakan APD ya, dari helm, kemudian kalau ada proses mengelas juga pakai kacamata, biasanya kacamata khusus selasnya gitu ya. Kemudian pakai sarung tangan enggak? Nah, itu biasanya ada petugasnya sendiri ya, namanya safety officer ya atau bagian K3 ya, keselamatan ya kerja. Nah, itu. Nah, yang mengecek lokasinya apakah sudah aman gitu ya. Jadi biar orang itu tidak lalu lalang di situ, nanti kan bisa berbahaya ya karena di situ ada proses uh, perbaikan mesin, misalnya lagi breakdown gitu, takutnya nanti kalau ada yang lewat, ada yang kecepit mesin dan sebagainya. Nah, itu biasanya di pabrik-pabrik, karena saya pernah bekerja ya sebagai admin di pabrik kelapa sawit dulu waktu kerja di Kalimantan. Nah, itu tahu ya seperti apa gitu bekerja di dalam lingkungan pabrik, itu benar-benar manajemen resikonya benar-benar di situ diterapkan ya, ada petugasnya khusus gitu yang menangani itu gitu ya. Jadi memang sangat penting sekali nih teman-teman ya, kita mengidentifikasi risiko dulu sebelum kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi. Kita identifikasi dulu ya, kita berusaha untuk mencegah ya agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi, apalagi menyangkut dengan nyawa ya. Kalau di pabrik itu benar-benar ya APD-nya, alat pelindungan diri ya gitu ya, dari air plug ini sini ya, dari telinga kan berisik kalau di pabrik itu ya, suara mesinnya kan kencang sekali gitu ya. Ini pakai air plug ini apa telinga ini ya, ada alatnya khusus gitu dimasukkan ke sini, kemudian pakai helm. Saya masuk ke dalam pabrik juga untuk ngecek gitu ya. Itu harus pakai helm gitu ya. Saya admin kan kadang ngecek ya, ngecek di dalam pabrik gitu ya. Ngecek-ngecek stok kadang-kadang masuk ke dalam pabrik ya, waktu itu ya. Harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm, nggak pakai air plug, nggak pakai sarung tangan tuh nggak boleh masuk. Nah, gitu bener-bener kita harus memakai APD gitu ya, jangan sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan ya gitu ya. Kalau memakai APD kan insya Allah gitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan itu yang insya Allah bisa di
minimalisir gitu ya kalau kita pakai pelindung diri. Nah, gitu. Nah, kemudian tujuan manajemen risiko, ini beberapa tujuan ya. Manajemen risiko, kenapa kita harus membuat identifikasi risiko? Ini ada beberapa tujuannya. Oke, Mbak Catherine bisa minta tolong dibacakan. Halo, Kakak Catherine, Mbak Catherine, bisa minta tolong dibacakan. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan atau protecting, memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk minimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi resiko dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Oke, untuk berikutnya Mbak, dibaca lagi. Yang keempat, memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam resiko. Yang kelima, membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atau risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya, sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Ristania, gantian dibacakan. Yang ketujuh, sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Nomor 8, membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi terhadap risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis unit kerja. Yang kesembilan, sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risiko manajemen. Ya, oke. Terima kasih sudah dibacakan dari. Nah, ini tadi adalah tujuan-tujuan dari manajemen risiko. Ini masih ada 10 dan 11, nanti teman-teman bisa baca ya. Yang pada intinya ini ya, dari beberapa poin tadi, dari tujuan manajemen risiko tadi, ini bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya ada dua tujuan dari manajemen risiko. Nah, ini ya, dari beberapa definisi tadi ya, bisa disimpulkan bahwa ada dua tujuan dari manajemen risiko. Yang pertama, sebelum terjadinya risiko. Nah, ini ya. Jadi apa sih yang kita lakukan ya sebelum risiko-risiko yang tidak kita harapkan itu terjadi. Nah, ini jadi sebelum terjadinya risiko dan sesudah terjadinya risiko. Nah, ini ya. Jika itu sudah terjadi, apa sih yang kita lakukan? Nah, ini ya, manajemen risiko ya. Jadi jangan sampai sudah terjadi ya. Kalau bisa kita mengantisipasi ya sebelum terjadinya risiko. Apa sih yang kamu buat? Apa sih yang kamu lakukan ya? Agar risiko-risiko yang tidak kita inginkan atau hal-hal buruk ya atau hal-hal yang bisa merugikan perusahaan itu tidak sampai terjadi. Apa sih yang dilakukan? Nah, ini ya. Ini yang penting sebelum terjadinya risiko. Jadi jangan sampai kita mitigasi sesudah terjadinya risiko. Nah, ini ya jangan sampai ya. Ya, sudah ada terjadi kecelakaan kerja misalnya ya, baru kita sibuk nih. Kenapa bisa terjadi ini? Kenapa ini? Sebabnya apa? Baru tuh sibuk ya mengidentifikasi, oh nggak pakai helm, oh nggak pakai sabuk pengaman, oh ini ya terlambat, sudah terjadi kecelakaan kerja. Nah itu ya jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum terjadi risiko dikendalikan dulu ya. Kalau ingin melakukan misalnya tadi saya contohkan di pabrik ya,
kalau ingin memperbaiki atau misalnya mesinnya rusak misalnya ya di ketinggian, misalnya mesinnya itu kan kalau di pabrik itu ya ada yang tinggi mesinnya gitu ya. Jadi letaknya itu tidak semuanya di dasar gitu, yang ada yang di atas gitu ya. Nah, kita ada biasanya ada tangganya gitu ya, karena saya kerja di pabrik juga admin ya gitu ya. Ada tangganya harus naik gitu ya mekaniknya. Nah, itu. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kan takutnya nanti licin gitu ya. Gitu ya. Karena waktu itu kan saya kerja di pabrik kelapa sawit ya gitu, adminnya gitu. Takutnya licin gitu, ada semburan minyak di situ kalau mekaniknya tidak pakai sabuk pengaman, tidak pakai helm, tidak pakai sepatu yang safety yang khusus ya, tidak pakai sarung tangan, nanti bisa kepleset gitu ya, nanti terjatuh dan sebagainya. Nah, sebelum itu terjadi, diantisipasi dulu. Nah, sebelum melakukan pekerjaan itu, APD-nya, alat pelindung dirinya harus lengkap. Ini contohnya saja ya, gitu ya. Dari helmnya, kemudian dari sepatunya, kemudian tali pengaman ya di pinggang misalnya itu kan biar aman gitu, misalnya kalau kepleset jangan sampai terjatuh gitu kan, ada tali pengamannya dan sebagainya, itu harus benar-benar digunakan, dipastikan itu dipakai dengan benar. Nah, ini ya sebelum terjadi risiko. Nah, kalau sudah terjadi risiko baru diidentifikasi, itu terlambat ya, karyawannya sudah jatuh, terjadi kecelakaan kerja, baru sibuk ya, kok bisa terjadi ini ya, sabuk pengamannya dipakai enggak, terus nah sepatunya pakai sepatu safety enggak gitu. Nah, itu terlambat ya, sudah terjadi. Nah, ini ya, jangan sampai ya. Jadi kalau bisa sebelum terjadi risiko. Nah, ini diidentifikasi dulu ya. Apakah benar-benar bekerja sesuai dengan SOP ataupun tidak. Nah, ini ya. Nah, tujuan manajemen risiko ini untuk singkatnya ya, saya singkat ya. Yang tadi kan uraiannya ya sampai 11 poin atau 12 poin tadi ya. Nah, ini secara singkatnya, tujuan sebelum risiko di sini adalah hal-hal yang bersifat ekonomis ya. Hal-hal yang bersifat non ekonomis seperti mobilitas sosial, pendidikan, sikap masyarakat, nilai-nilai budaya ya. Kemudian kewajiban pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan. Nah, ini ya. Jadi kalau hal-hal yang bersifat ekonomis itu terkait dengan laba rugi misalnya ya, ini terkait dengan ekonomi lah ya gitu, terkait dengan keuangan. Nah, ini ya. Nah, bagaimana caranya agar omsetnya itu tercapai ya setiap bulannya gitu, sesuai dengan target. Nah, kira-kira apa sih yang dapat menimbulkan omset itu bisa menurun, kepercayaan konsumen itu bisa menurun sehingga produk kita tidak laku di pasaran. Jadi target pendapatan juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu apa sih yang menyebabkan seperti itu? Jangan sampai target kita tidak tercapai, jangan sampai produk kita itu tidak terjual di pasaran. Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat ekonomis, kita perlu identifikasinya. Nah, bagaimana jika nanti omsetnya sampai turun? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ya, diidentifikasi, kemudian dicarikan solusinya atau tindak lanjutnya nanti jika hal tersebut terjadi, apa sih yang harus dilakukan, itu perlu diidentifikasi ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasinya, mengidentifikasi risiko ya, memetakan bagaimana caranya, nanti kita buat tabel gitu ya, nanti dikasih grade-nya ya, kira-kira nanti ini resikonya kategorinya tinggi ataupun sedang ataupun menengah, nanti ada caranya ya teman-teman ya, mungkin di pertemuan berikutnya ya. Kemudian hal-hal yang bersifat non-ekonomis, mobilitas sosial, pendidikan, sikap masyarakat, nilai-nilai budaya. Nah, ini jika hal-hal tersebut, terkait hal-hal tersebut itu terjadi ya, apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya sebagai pemilik usaha ini ya, apa sih yang harus kita lakukan? Kiat-kiat apa sih ini untuk memupuk kepercayaan masyarakat agar tetap loyal terhadap produk kita, ya. Jadi tidak membeli produk pesaing kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu ya. Ini perlu kita mitigasi risikonya ya, atau diidentifikasi. Kemudian kewajiban pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan ini adalah terkait dengan asuransi ya, gitu. Ya. Bagaimana jika terjadi musibah, misalnya terjadi banjir, tanah longsor, kemudian kebakaran, kemudian kalau aset perusahaan misalnya kendaraan atau mobil gitu ya.
nanti tiba-tiba qadarullah ya, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, misalnya kecelakaan di jalan misalnya ya, itu hal-hal yang tidak pasti kan, namanya risiko ya. Risiko itu hal-hal yang tidak pasti ya, terjadi di jalan, kecelakaan, atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nanti siapa yang mau mengganti kerugiannya? Nah, kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan, yaitu dengan asuransi, mengasuransikan aset-aset kita ya, dari kendaraan, gedung maupun bangunan itu diasuransikan ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, nanti pihak ketiga yang akan mengganti rugi ya. Nah, tentunya di sini ada polis dan premi asuransi. Nah, itu kira-kira berapa sih gitu ya? Preminya yang kita agunkan atau kita bayarkan ya setiap bulannya gitu ya, karena kalau nggak mungkin lah gratis ya kita asuransi ya, pasti kita ada bayarnya. BPJS kesehatan juga ya kan kita bayar ya, kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, nah itu ya sama dengan asuransi juga nanti bayar gitu ya, preminya berapa nih gitu per bulan ya gitu ya, atau mau dibayar sekalian nih setahun. Nah itu ya, nanti kita akan belajar juga terkait polis dan premi ya di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah tujuan sebelum resiko. Jadi ini kita mitigasi atau kita identifikasi dulu resikonya. Jadi kalau hal A terjadi, kira-kira apa sih yang dilakukan kalau hal B ya terjadi ya. Jadi sebelum terjadi apa sih yang kita lakukan? Nah, itu intinya di sini adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, ini ya. Kemudian tujuan sesudah terjadinya risiko. Nah, ini bagaimana jika hal-hal buruk yang tidak kita inginkan itu sudah terjadi gitu ya. Kalau sebelum terjadi risiko itu adalah untuk mengantisipasi dulu ya. Jangan sampai risiko itu terjadi. Namun namanya orang ya. Nah, kita berjalan sudah hati-hati banget. Nggak taunya di jalan kepleset. Nah, ini ya maksudnya. Udah hati-hati banget ya. Sudah pakai sepatu safety ya. Sudah sepatunya udah disemir gitu dari rumah sampai mengkilat. Nah, gitu ya. Di jalan juga misalnya kalau hujan nih rintik-rintik sudah pakai payung gitu ya. Qadarullah di jalan gitu. Kita nggak tahu ya, ada lubang kan ketutup air ya gitu kan, lagi hujan ya, nggak tahu kita jalan kalau itu ada lubang ketutup air ya, kelihatan kita jatuh kepleset ya. Nah gitu ya. Nah ini sama juga, ini tujuan sesudah terjadi resiko sudah kita antisipasi sebelum terjadi ya, ternyata masih juga terjadi. Nah ini, nah bagaimana sih caranya? Nah caranya kita harus menyelamatkan operasi perusahaan. Nah bagaimana sih caranya kita menyelamatkan, misalnya ya tadi kita sudah identifikasi nih, kita sudah promosi besar-besaran nih, bagaimana agar omsetnya tercapai. Ternyata nggak tercapai gitu ya. Ada hal-hal yang menjadi kendala ya di dalam berjalannya usaha gitu. Ternyata target kita tidak tercapai, omsetnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita harus berusaha menyelamatkan perusahaan gitu agar bisa tetap uh, lancar usahanya, tetap fight, bisa istilahnya bisa hidup lah gitu ya, maksudnya perusahaannya jangan sampai gulung tikar gitu ya, tetap bisa berjalan. Bagaimana, karena nasibnya tidak satu dua orang saja kan, di perusahaan itu biasanya banyak ya, ada bagian produksi, kemudian ada bagian personalia, kemudian ada bagian keuangan, kemudian ada security dan sebagainya, kan banyak di situ yang perlu kita selamatkan istilahnya. Kalau perusahaannya sampai gulung tikar, mereka di PHK kan kasihan. Nah ini bagaimana caranya, upayanya untuk menyelamatkan operasional perusahaan ini, perusahaan ini agar tetap bisa berjalan. Nah ini kita harus melakukan hal-hal identifikasi juga ya. Biasanya ada rencana 1, rencana 2, plan A, plan B, biasanya seperti itu ya. Kemudian menjalankan operasi perusahaan sehingga tetap berlanjut. Ini bagaimana kiat-kiatnya agar perusahaan tersebut bisa tetap jalan. Nah, gitu. Tentunya dengan kita mengevaluasi ya, hal-hal apa sih yang menyebabkan produk kita itu tidak laku di pasaran ya, omsetnya itu tidak tercapai, kira-kira apa gitu. Apakah produknya kualitasnya kurang bagus, apakah promosinya atau pemasarannya ini kurang gencar gitu ya, sehingga konsumen ya tidak melirik produk kita. Nah itu ya, kita perlu identifikasi juga ya resiko yang terjadi tadi ya, karena
kurangnya promosi misalnya, sehingga omsetnya menjadi turun. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan ya agar omsetnya itu kembali naik sesuai dengan harapan. Nah, gitu ya. Ini perlu juga dilakukan identifikasi risiko ya terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kita evaluasi kembali ya gitu. Kemudian mencegah agar pendapatan perusahaan tetap mengalir ya. Ya. Kemudian pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berlanjut. Bagaimana ya gitu agar tetap berlanjut. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini juga perlu kita lakukan ya. Kemudian untuk berikutnya di sini ada fungsi manajemen risiko ya. Nah, fungsi manajemen risiko ini dengan bagian akunting. Nah, ini ya di bagian akuntansi ya, bagian akunting ya. Kenapa sih kita perlu identifikasi risiko ya? Nah, tujuannya apa? Nah, jadi kita perlu melakukan mitigasi risiko ya sebelum hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi. Nah, itu fungsinya untuk apa sih? Khusus ini khusus bagian akunting ya atau keuangan. Ini tujuannya untuk mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan uang perusahaan ya. Dengan jalan melakukan internal kontrol dan internal audit ini perlu dilakukan ya secara berkala gitu ya. Biasanya kalau di tempat Mbak Ristania auditnya berapa semester? Sekali setiap semester ya? Iya, Ya, sama Bu. Jadi auditnya ada bagian departemen intern sama pihak luar BPK juga. Jadi ada 2. iya. Dan itu tiap tahunnya berarti ada 4 audit. Oh, internal Internal sama luar. Ah. Oh ya, satu semester sekali ya, setiap semester ya. Iya. Ya, jadi setahun 2 kali. Iya Bu. Iya. Jadi kalau misalnya di awal udah audit dari departemen internal, nanti BPK-nya berapa bulan kemudian gitu. Oh iya, tempat saya juga ada audit itu perlu ya. Nah ini ya. Iya Bu. Kemudian melalui rekening aset, bagian akunting mengidentifikasikan dan mengukur exposure kerugian terhadap harta. Nah ini ya. Kemudian melalui penilaian rekening seperti rekening piutang, bagian akunting mengukur risiko piutang dan mengalokasikan cadangan dana exposure ya kerugian piutang. Nah ini, jadi apa saja sih kegiatan yang dilakukan di bagian akunting atau keuangan? Nah itu dibuat mitigasi risikonya. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah untuk mencegahnya seperti apa? Kalau di tempat saya, keuangan bendahara itu ada bendahara penerimaan, ya, bendahara pengeluaran, BLUD, ya, bendahara pengeluaran APBD gitu. Kemudian KTU. Jadi yang megang itu ada 4 ya, uang gitu ya. Jadi misalnya bendahara penerimaan hari ini misalnya ya mengambil dari kasir berapa sih setoran hari ini ya diambil uangnya langsung disetorkan ke bank hari itu juga gitu ya. Jadi tidak ada di brankas tuh nggak ada, brankasnya kosong, nggak boleh menyimpan uang kas di brankas. Jadi brankasnya kosong, ini nggak ada isinya, nggak boleh sekarang. Jadi hari itu misalnya eh, jam biasanya jam 9-an lah, jam 9 pagi setor tuh bendahara penerimaan ya. Ya, nanti dari jam 10 sampai besok paginya lagi ya biasanya itu nanti baru disetorkan jam 9. Jadi setiap jam 9 pagi atau jam 8 pagi itu setor ke bank ya. Kita Bank DKI itu uangnya ya. Dihitung sama bendahara gitu ya. Setelah dapat nanti dibuat laporannya setorkan ke bank. Jadi nggak sempat ada tuh di brankas uang itu nggak ada, kosong brankasnya gitu ya. Nah, setelah itu nanti setiap hari itu setiap per jam berapa, jam 12 siang atau apa ya, langsung rekening di bank penerimaan, rekening bank di bendahara penerimaan itu langsung ditarik ke KTU ya. Jadi ada 3 rekening kita ya. Ya, rekening APBD, rekening BLUD, ya, dan rekening untuk Kasubag TU. Jadi bendahara ini tidak sempat ada uang mengendap di rekening bendahara, nggak ada gitu. Jadi langsung ditarik semuanya. Nah ini, jadi tujuannya ini adalah untuk mengendalikan ya. Jangan sampai ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab itu istilahnya korupsi ya. Maaf aja ya ini
itu menyalahgunakan ya, menyalahgunakan wewenangnya menggunakan uang tanpa sepengetahuan ya pimpinan gitu. Jadi nggak sempat mengendap lama ini di bendahara, uangnya langsung ketarik ya ke rekening yang dipegang oleh KTU, nah ke Sabak TU gitu ya. Nah jadi untuk bendahara penerimaan ini juga mengetahui ini berapa hari itu yang disetor, kan mencatat nih berapa hari itu yang setor gitu, nanti saling cross check gitu ya, yang masuk ke rekening KTU itu berapa gitu. Dan di bendahara pengeluaran mereka punya rekening sendiri ya, misalnya hari ini belanja ya, Pak hari ini ada pembayaran belanja nih gitu, berapa, misalnya 500 miliar, di PTA 100 juta, PTB 100 juta, PTC 300 juta misalnya, total 500 juta. Itu membuat surat permintaan ya, membuat surat permintaan ke Kasubag TU untuk dicairkan uang ke rekening bendahara pengeluaran sekian. Nah, hari itu juga dibayarkan, misalkan kalau sudah dibayarkan nanti direktur itu approve ya, approve dari tadi ya pembayaran tersebut, kemudian langsung kosong ya di rekening bendahara ini ya, bendahara pengeluaran itu kosong, jadi nggak sempat ada mengendap di situ uang, itu uang langsung ketarik ke Kasubag TU di rekeningnya. Nah gitu ya, jadi itu adalah pengawasan ya berganda gitu ya, jadi jangan sampai salah seorang itu menyalahgunakan uang ya ataupun dana, jangan sampai. Nah itu ya, jadi berlipat nih, berlapis nih jadi pengawasannya. Nah itu setiap hari bisa monitoring ya pimpinan ya berjalannya uang. Jadi di bendara itu nggak pernah ada saldo uang gitu, saldo langsung ditarik ya ke rekening pimpinan, besoknya lagi seperti itu terus ya, gitu. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu bendara itu membayar ya, membayar itu harus ada izin dari pimpinan ya, karena di rekeningnya kosong ya, rekeningnya kosong, harus membuat surat usulan dulu, pengajuan dulu ke pimpinan, nanti pimpinan transfer, jadi muter nih transfer ke rekening bendara dulu nih, transfer uang ke rekening bendara, nih kamu minta uang berapa nih, 1 miliar misalnya, buat bayar gaji nih bos gitu, berapa 1 miliar, mana permintaannya, tanda tangannya juga berlapis gitu ya, nggak cuma satu orang ya, di situ ada akuntan, ada bendahara, tanda tangannya di situ ya, di bawahnya ya permintaan uang ya, ada bendahara, ada akuntan yang tanda tangan, kemudian ada perencanaan anggaran ya, saya juga ikut tanda tangan di situ ya Allah, kalau terjadi apa-apa saya juga ikut nanggung kan sesuaikan dengan anggaran. Nah ada nggak nih anggarannya, kamu bayar sini, jangan bayar aja ntar anggarannya nggak ada gitu, gimana mau bayar gitu ya, nggak ada anggarannya belanja gitu, nanti kita tekor gitu ya. Nah itu ada tanda tangannya berlapis nih ya, tadi ya tanda tangan bendahara, tanda tangan akuntan, tanda tangan perencanaan anggaran, kemudian tanda tangan Kasubag TU, baru tanda tangan direktur, berlapis tanda tangannya. Jadi pengawasannya sudah segitu ketat. Kalau masih ada terjadi hal yang tidak diinginkan, nah ini kita perlu evaluasi di mana ini bocornya. Nah ini ya, nah ini teman-teman ya, fungsi manajemen risiko. Jadi ini secara berlapis ini ya, itunya pengawasannya berlapis sudah dibuat seperti itu. Kalau masih saja terjadi kebocoran, nah kita perlu evaluasi di mana ini bocornya. Nah itu ya. Kemudian fungsi manajemen risiko dengan bagian keuangan ya, tadi ya hampir sama ya gitu ya. Kalau keuangan di sini menganalisis pengaruh turunnya profit dan cash flow ya. Jika perusahaan meminjam uang dengan menggunakan harta sebagai kolateral, biasanya memberi pinjaman untuk agar hal itu diasuransikan. Yang selanjutnya akan melibatkan kegiatan manajemen risiko. Nah ini jika meminjam sesuatu, yaitu diasuransikan, jika terjadi apa-apa nanti pihak asuransi yang tanggung jawab. Nah gitu ya. Nah nasabah bank kan juga begitu ya, yang minjam uang kan ya Mbak Ristania, ada asuransinya ya, asuransi jiwa ya kalau nggak salah ya. Halo Mbak Ristania, Ya Bu, ada asuransinya ya yang kalau nasabah minjam uang ya. kalau di BI tempat saya nggak ada asuransi peminjaman uang Bu. Oh. Paling kalau ada proyek pekerjaan itu ada asuransi atau enggak bank garansi. Oh, ya. Jadi ditahan dulu nih uangnya di bank. Jika nanti sampai pekerjaan itu selesai, di proyeknya sampai serah terima kedua, baru itu pencairan bank garansi pelaksana sama uang muka. Oh, misalnya Gitu. nasabah pinjam uang, biasanya di situ kan kalau saya nih ya di Bank DKI itu ya, contohnya ini ya, contoh saja. Jadi ada situ asuransi jiwa,
Jika misalnya si peminjam itu, misalnya amit-amit ya terjadi suatu meninggal misalnya, nah itu langsung asuransi yang akan menanggungnya gitu. Kalau kredit BTN juga itu ada asuransinya, modelnya seperti itu. Nah kan itu tadi risiko ya. Pemberi pinjaman itu tidak mau mengambil risiko, jadi ya, bekerjasama dengan pihak asuransi ya. Jika terjadi apa-apa, nanti pihak asuransi ya yang akan mengganti rugi gitu. Ada di biasanya kredit perumahan seperti itu ada. Di sini juga ada Bu kalau terkait ini pemeliharaan. Misalkan contohnya kita kan Heeh. di BI itu kan gedungnya banyak nih Bu. Ya, Itu ada chiller, trafo, data center, semuanya itu pakai asuransi. Jadi asuransi yang dipakai itu di sini all risks. Jadi semua itu di cover sama asuransi itu gitu. oh iya, nah Gitu. itu ya, itu salah satu fungsi dari manajemen risiko. Jadi kalau terjadi apa-apa, nanti pihak ketiga atau pihak luar yaitu asuransi nanti akan mengganti rugi. Nah, ini ya. Ya, bener Bu. Kayak kemarin ada kejadian juga di sini, jadi langsung di cover nih. Di Bisa nggak cover nih oleh. diklaim terkait kejadian ini gitu. Iya, Padahal kayak yang Ibu bilang kan ini kalau udah terjadi kita baru kebingungan gitu. Padahal kita secara di bagian pemeliharaan tuh udah kayak sedetail mungkin ini mesin-mesin peralatannya untuk penunjang di BI itu kayak udah diteliti banget tapi masih kecolongan ada kegiatan, ada iya, kejadian gitu ya. Jadi langsung buru-buru nih manggil pihak asuransinya ini gimana, langsung dirapatin, terusnya panggil departemen manajemen risiko sama departemen hukum langsung ada kan departemen risiko ada kan ya? ada Bu pasti Iya, memang. departemen hukum sama risiko ada Iya, tersendiri. tempat saya juga ada, tapi gabung gitu, gabung dengan karyawan. Jadi nggak ada istilahnya job khusus kamu ngurusin manajemen risiko, nggak. Tapi ada bagian lain ya, istilahnya double jobnya gitu. Karena kalau cuma ngurusin manajemen risiko ya kita rugi ya gitu ya bayarnya ya cuma ngurusin itu aja. Jadi ada bagian tertentu yang dia double jobnya ya, ngurusin manajemen risiko juga. Nah, kemudian fungsi manajemen risiko dengan bagian marketing. Nah, ini risiko tanggung gugat. Misalnya ini perusahaan bisa dituntut oleh pihak luar berkenaan dengan penggunaan packaging yang tidak memenuhi syarat. Ini misalnya ya. Jadi karena pengepakannya itu kurang bagus gitu ya, tidak steril. Nah, produk-produknya itu terkontaminasi misalnya. Nah, penggunanya itu misalnya kalau kosmetik ya, penggunanya itu jadi gatal-gatal, jerawatan. Nah, ini ya. Nah, itu bagaimana kalau itu sampai terjadi? Nah, ini diidentifikasi dulu gitu, jangan sampai terjadi ya. Dibuatlah kemasannya itu yang higienis gitu, produknya juga berkualitas yang baik ya, kualitas tinggi ya, sehingga tidak sampai terjadi iritasi penggunaannya. Ini contoh kalau kosmetik ya. Kalau kalau bagaimana kalau yang lain elektronik misalnya ya jangan sampai ya terjadi nanti setelah menggunakan dicolok ya, yang kita pakai misalnya pemanas listrik misalnya sampai meledak gitu melukai ya pemakainya itu terjadilah kecelakaan nah gitu ya. Ya jangan sampai itu terjadi. Nah, bagaimana ya di bagian manajemen risiko memitigasi bahan-bahannya ya, komposisinya, bahan yang digunakan itu seperti apa, aman nggak? Kemudian diuji coba dulu sebelum dipasarkan, diuji coba dulu biasanya ya. Ada bagian sendiri yang khusus untuk menguji coba itu produknya ya. Ini sudah bagus belum? Ya sesuai dengan standar belum ini produknya ya. Kalau dipasarkan aman nggak? Biasanya diuji coba dulu sebelum dipasarkan. Nah ini ya. Kemudian risiko pengangkutan ya. Misalnya ya terjadi masalah ya terhadap distribusi barangnya. Nah, gitu sehingga tidak sampai ke pelanggan itu yang sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Nah, gitu ya. Misalnya ya terjadi macet, kemudian kemarin terjadi banjir, akses jalannya itu nggak bisa dilewati karena banjir. Nah, ini, nah kalau hal itu terjadi kira-kira apa sih nanti ya resikonya ya ditanggung misalnya perusahaan nanti akan rugi ya pelanggan komplain ya karena lama di perjalanan sehingga barangnya itu ya diterima itu sudah busuk misalnya ya gitu ya kalau bahan makanan ya gitu ya sudah tidak sesuai dengan kualitas nah tidak sesuai dengan standar gitu. Nah ini resiko-resiko tersebut tuh kita harus identifikasi jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi ya yang merugikan bahkan sampai mengancam jiwa ya atau mengancam nyawa seseorang itu jangan sampai terjadi. Nah ini ya tujuannya
kita melakukan manajemen risiko. Nah, fungsi manajemen risiko dengan bagian produksi, yakni risiko kecelakaan kerja, risiko produk atau servis yang dijualnya mungkin bisa menciptakan kerusakan atau kecelakaan badan bagi pemakainya. Nah, ini contoh ya, di Bhopal, India ini di mana hampir seluruh penduduk Bhopal menderita cacat dan meninggal akibat keracunan gas yang berasal dari pabrik Union Carbide. Nah, ini ya jangan sampai nih ya, sampai makan jiwa ya, terkait dengan nyawa itu sudah sangat luar biasa, ini jangan sampai terjadi ya gitu ya. Pada akhir tahun 89 lebih dari 30 orang anak meninggal akibat makan biskuit yang kebetulan pabriknya keliru memakai bahan baku. Nah, ini parah sekali nih ya Allah, astagfirullah, kasihan ya gitu ya. Apalagi biasanya kan yang kalau biskuit itu yang suka biasanya anak-anak gitu ya. Nah, kasihan sekali ini pabriknya ceroboh sekali ya, sampai bahan bakunya itu sampai keliru gitu ya, yang digunakan untuk mengolah biskuit sampai makan jiwa gini ya, makan korban jiwa. Nah, ini sangat sangat berisiko sekali ya, gitu. Harus benar-benar ya dilakukan identifikasi risiko ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya, apalagi menyangkut dengan nyawa. Nah, itu benar-benar harus dicermati, benar-benar harus diidentifikasi dengan baik ya terkait risiko yang akan terjadi ya. Kemudian fungsi manajemen risiko dengan bagian engineering dan maintenance. Nah, kalau engineering biasanya bertanggung jawab untuk desain pabrik ya, maintenance ya, dan melakukan fungsi perawatan gedung, pabrik serta peralatan untuk mencegah mengurangi frekuensi dan keparahan kerugian. Nah, ini kemudian kepala bagian produksi perusahaan ini dia bertanggung jawab agar mesin-mesin berjalan lancar ya. Jika mesin-mesin dalam pabrik itu berhenti disebabkan kurang baiknya pemeliharaan dan perawatan, maka menciptakan risiko kerugian dalam berproduksi. Nah, ini juga penting sekali ya, melakukan maintenance ya secara rutin, pemeliharaan secara rutin. Ini jangan sampai mesin-mesin pabriknya itu rusak. Nah, itu tidak hanya itu ya, tidak hanya mesin-mesin pabrik ya. Kalau terkait dengan IT, servernya misalnya ya, servernya sampai terkendala, servernya sampai down, nah itu kan rugi ya gitu ya, perusahaan-perusahaan itu ya. Besar, apalagi perusahaan-perusahaan besar itu akan terpengaruh, nah gitu ya. Apalagi di perbankan ya, kalau servernya sampai down, nah luar biasa ya, pasti heboh ya Mbak Istan ya. Bahaya Bu. Nah, Makanya makanya kalau di sini servernya tersendiri Bu. Jadi kalau listriknya itu udah langsung dipakai trafo, UPS, genset udah langsung. Jadi kalau ya, cuma gedung doang yang mati udah nggak apa-apa. Yang penting asal jangan data centernya. ya, nah makanya ini ya. Jadi perlu maintenance, pemeliharaan ya, jangan sampai mesin-mesinnya trouble. Ini penting banget ya, manajemen resiko diterapkan ya. Nah, kemudian fungsi manajemen risiko pada bagian personel ya. Nah, ini mempunyai banyak tanggung jawab dan risiko ya terkait dengan perencanaan, instalasi, dan administrasi program kesejahteraan pegawai dan sebagainya ya. Biasanya ini terkait dengan karyawan ya, kinerja karyawan bagaimana ya. Kalau karyawannya itu sering bolos, sering tidak masuk, tentunya di perusahaan-perusahaan itu tentunya akan rugi ya, apalagi di pabrik-pabrik ya. Karyawannya sering nggak masuk, yang harusnya satu hari itu satu karyawan itu kalau di konveksi misalnya, satu karyawan itu bisa menghasilkan 10 ya, 10 setel pakaian. Kalau dia nggak masuk ya kita rugi gitu ya. Nah, ini ya. Jadi perlu di sini adanya identifikasi risiko atau manajemen risiko di bagian personalia. Ini juga sangat penting sekali ya. Nah, kemudian manajemen risiko dengan komunikasi dua arah. Nah, ini juga penting ya, manajemen risiko. Jadi agar pesan itu disampaikan ya, dan diterima oleh penerima ya, penerima pesan itu dengan benar, jangan sampai salah. Ini juga perlu ya adanya komunikasi dua arah gitu. Jadi nyambung gitu ya, apa yang dibilang apa, yang dilakukan apa nih, jangan sampai gitu ya. Nah, ini perlu diidentifikasi juga ya, bagaimana cara menyampaikan pesan atau berkomunikasi ya. Misalnya dari atasan ke bawahan gitu, bagaimana caranya, prosedurnya, apakah menggunakan surat perintah resmi, surat tugas resmi gitu biar bisa dipahami ya. Tidak cuma itu, apakah harus dengan menjelaskan juga secara langsung atau cukup dengan membuat surat edaran ke karyawan. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan ya, dibicarakan ya, dibuat kesepakatan ya. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi. Nah, itu sangat berbahaya ya gitu. Apalagi
perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kalau misalnya antara bagian produksi ya dengan bagian marketing gitu terjadi miskomunikasi, misalnya bagian marketing menyampaikan gitu, oh ada pelanggan ini lagi pesan gitu, pesan berapa gitu, pesan 100 gitu, 100 setel pakaian misalnya gitu ya. Nah, karena kurang adanya komunikasi dengan baik, nah itu disampaikan ya, disampaikan ke bagian produksi itu bilangnya 1000. Ada pelanggan nih pesan 1000 setel pakaian gitu ya, sudah memproduksi banyak, ternyata yang pesan cuma 100. Nah ini ada miskomunikasi gitu. Nah nanti kan rugi ya, 900 setelnya ini dibuang kemana gitu ya. Nah nggak ada yang beli gitu kan, rugi. Nah ini ya, ini sangat berbahaya sekali kalau tidak ada komunikasi yang baik. Nah, bisa dibicarakan ya dengan manajemen maupun stafnya bagaimana cara berkomunikasi dengan baik ya untuk amannya dengan tertulis misalnya ya, membuat surat usulan atau surat tugas ataupun surat edaran bahwa hari ini ada pemesanan sekian, surat resmi istilahnya ya gitu ya. Mohon bagian produksi untuk memproduksi pakaian 100 setel. Nah, modelnya seperti ini, desainnya seperti ini. Nah, gitu. Nanti mau diambil kapan oleh pemesannya. Nah, itu jelas di situ ya. Ada hitam di atas putih. Ini seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar omongan saja. Kalau hanya sekedar omongan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan manajemen risiko. Nah, ini ada identifikasi risiko. Nah, ini kita perlu mengidentifikasi risiko ya. Jadi mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin terjadi ya, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Ini kita identifikasi semua ya. Kemudian kita melibatkan pengumpulan informasi dan data untuk mengidentifikasi ancaman atau peluang yang mungkin muncul ya. Nanti kita akan praktek langsung ya, biar teman-teman tergambar bagaimana sih caranya. Nah gitu, nanti kita akan belajar langsung ya, ada tabel-tabel, nanti kita identifikasi tersebut resikonya apa, pekerjaan ini nanti resikonya apa, nanti kita belajar mengidentifikasi risiko, nanti ada tabel-tabel tersendiri kita mengisi ya nanti ya. Belajar mengidentifikasi risiko. Kemudian penilaian risiko, ini menilai setiap risiko yang mungkin muncul, termasuk probabilitas dan dampaknya. Dampaknya apa nih? Nah gitu. Kemudian menganalisis risiko untuk mengurutkan berdasarkan prioritas ya. Jadi prioritas sedang, menengah, kemudian berat. Nah itu kita buat prioritas ya. Prioritas yang kita tangani mana nih? Ya, kita tangani yang kira-kira resikonya itu berat dulu ya. Nah, itu kita harus tangani dulu nih. Nah, jangan sampai kerugiannya itu besar. Nah, kalau berat tentunya kan resikonya tinggi dan juga kerugiannya yang ditimbulkan akan besar. Kalau ringan ya, entarlah kalau ringan ini gitu ya. Ringan tuh biasanya nggak terlalu berdampak besar nih ya. Kita kendalikan dulu nih yang resikonya besar, biasanya gitu ya. Nah, kita urutkan nanti berdasarkan prioritasnya. Kemudian pengendalian risiko, ya ini adalah dengan menentukan cara untuk mengelola atau merespon terhadap risiko yang telah dianalisis dan dinilai. Kemudian memilih opsi mitigasi, menyusun rencana aksi, dan menentukan level residual harapan. Ya, nanti kita langsung praktek saja ya, minggu depan mungkin ya. Kemudian pemantauan dan tinjauan ulang. Ini adalah memantau risiko secara berkala untuk memastikan bahwa rencana pengendalian risiko berjalan efektif ya. Melakukan tinjauan ulang terhadap rencana manajemen risiko untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan ya. Kemudian yang kelima, komunikasi dan konsultasi. Ya, ini juga perlu ya. Jadi komunikasinya efektif mengenai risiko dan rencana pengendalian risiko kepada pihak-pihak yang relevan. Jadi untuk membuat manajemen risiko ini kita tidak bisa membuat sendiri. Ini ada timnya, tim manris ya, tim manajemen risiko ya. Di bagian personalia ada timnya sendiri, bagian keuangan ada timnya sendiri gitu ya. Bagian produksi ada timnya sendiri ya. Mereka mengidentifikasi ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam timnya tersebut ya. Kira-kira kegiatan yang dilakukan ini resikonya apa sih nanti? Nah, itu dibuatlah identifikasi resikonya. Jadi masing-masing bagian itu
biasanya mereka itu membuat identifikasi resikonya sendiri, kemudian digabungkan menjadi satu manajemen resiko perusahaan A misalnya. Nah, itu ya. Seperti kita membuat peta proses bisnis ya, peta bisnis bagian A, peta bisnis bagian B itu masing-masing membuat, kemudian digabungkan menjadi satu buku ya. Buku peta proses bisnis perusahaan A. Itu kita sudah belajar ya semester lalu ya tentang peta proses bisnis ya. Kemudian melibatkan konsultasi dengan ahli dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran. Nah, ini kita bisa memanggil konsultan dalam membuat manajemen resiko gitu ya. Kalau kita memang tidak ada tenaga ahli yang ahli dalam pembuatan manajemen resiko di perusahaan itu, kita bisa memanggil konsultan ya. Konsultan untuk memberikan masukan ataupun arahan gitu ya, agar kita bisa membuat manajemen risiko, mengidentifikasikan risiko apa atau dampak buruk apa saja yang bakal mungkin terjadi ya dalam suatu perusahaan ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai ini teori terkait dengan pengertian manajemen risiko ya, tujuan dari manajemen risiko, kemudian tahapan manajemen risiko ya. Ini kita belajar teorinya dulu ya. Nanti ke depan next ya kita akan belajar bagaimana cara membuat identifikasi risiko dan hal-hal apa yang harus kita lakukan atau tindak lanjutnya apa ini untuk menghindari risiko buruk itu terjadi. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini teori ya, bisa sudah saya share nih PPT-nya, nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, untuk persiapan ujian akhir semester, UTS belum, UTS dulu ya. Untuk UTS ya, untuk UTS ini saya sampaikan dulu ya. Nah, ini yang bekerja misalnya Bu Rizka, Mbak Ristania kan, Mbak Naswa sudah bekerja atau belum? Mbak Naswa, Mbak Putri, Mbak Catherine, Mbak Siti Kamalia. Sudah, Ibu. Ya. Untuk UTS ini bisa dipersiapkan ya. Nanti membuat manajemen risiko, identifikasi manajemen risiko di perusahaannya masing-masing gitu ya. Minimal 3 bagian lah gitu ya. Personalia, keuangan misalnya. Kemudian bagian apa lagi tuh? Marketing misalnya. 3 bagian minimal itu UTS bukan UAS, UTS-nya. Nah, itu ya. Membuat identifikasi risiko di tempat kerjanya masing-masing ya. Kalau yang belum bekerja bagaimana? Kalau yang belum bekerja bisa dengan istilahnya survei ya, survei dengan ke perusahaan lain boleh gitu ya. Atau bisa gabung nih ya, bisa gabung dengan Mbak Ristania atau Bu Rizka nih ya, misalnya ya. Misalnya Mbak Ristania kan nggak cuma 3 bagian tuh di situ ya, atau Bu Rizka ya. Nggak cuma bagian keuangan, personelnya, ataupun bagian apa marketingnya ada nggak sih Mbak Ristania? Marketingnya ada ya? Saya rasa nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oh ya. Kan nggak ada yang penjualan atau enggak distribusi. Ya. Ada bagiannya apa aja ya? 3 pokoknya 3 ya, minimal 3. Nah, itu kan ada bagian yang lain tuh yang nggak diambil. Nah, boleh tuh kerjasama itu baristania gitu. Di tempatmu apa aja sih? Maksudnya bagian pemeliharaan kan ada tuh ya, bagian pemeliharaan ya. Ya, kemudian bagian sarpras kan ada ya. Nah, boleh tuh ngambil itu. Boleh enggak dong gabung gitu survei ke perusahaan barisannya di BI ya. Di BI boleh dong gitu. Nah, tanya-tanya di situ kira-kira apa saja nih bagian sarpras yang dilakukan. Nah, manajemen resikonya apa sih di sarpras. Nah, kemudian bagian pemeliharaan kira-kira apa nih gitu ya. Jadi teman-teman bisa gabung ke perusahaan teman-temannya sudah bekerja, ini yang belum bekerja gitu ya. Kalau sudah bekerja di tempatnya masing-masing, kita coba diidentifikasi gitu ya resikonya. Nanti kita belajar ya, ada tabel-tabelnya gitu ya. Nanti kita coba identifikasi risiko. Nanti saya kasih contoh ya, contoh identifikasi risiko. Mungkin Mbak Ristania, kalau ada atau di Bu Rizka, kalau ada di perusahaannya bisa di-share. Kita belajar di sini, kalau boleh diizinkan gitu. Kira-kira boleh nggak sih ya? Mbak Ristania kira-kira boleh nggak ya buat belajar gitu? Di bagiannya Mbak Ristani aja, boleh nggak? Gimana Bu? Kira-kira nggak pinjam maksudnya?
Manajemen Hmm? risiko biasanya kan tertulis tuh, sudah ada tuh di indikasi, tertulis kan biasanya. Hmm. Nah, itu bisa di-share buat belajar. Coba minggu depan Mbak di-share boleh nggak? Boleh, boleh, Pak. Saya Iya, siapin dulu ya, ya. ya. Sekarang. Enggak sekarang dong. Nggak apa ntar kita. Makanya saya butuh siapin dulu apa aja yang ada gitu. Iya, Walaupun rutin. di tempatnya Mbak Ristaninya, di bagiannya Mbak Ristaninya gitu. Nah, Iya, kira-kira Bu. identifikasi risikonya apa. Nanti kita coba belajar di situ. Nanti saya Siap, juga Bu. tampilkan nih identifikasi risiko di tempat saya bekerja di RSUD Mampang. Nah, seperti ini nih gitu. Nanti teman-teman bisa perbandingan nih. Oh, kalau di perusahaan eh istilah BUMN ini, kemudian di Hmm. tempatnya Bu Rizka ada kan manajemen risiko? Ada, Bu. Ya, nanti Bu Rizka siapkan ya untuk minggu depan manajemen risikonya apa di tempatnya Bu Rizka. Nah, nanti kita sharing di situ, kita belajar bersama gitu ya. Saya juga jadi dapat ilmu baru, ya kan gitu. Kita belajar bersama di sini ya. Dosen juga nggak pinter-pinter amat gitu, ilmunya juga terbatas ya, namanya juga manusia nggak sempurna ya. Jadi kita perlu belajar nih ya, belajar dari orang lain, dari pihak-pihak lain gitu. Jadi kan menambah wawasan, nambah ilmu gitu ya. Kita belajar bersama ya. Kalau dosen hanya bisa membimbing gitu ya, bukannya ahli banget gitu. Wah dosen ini pasti ahli, nggak tentu, nggak seperti itu ya, belum tentu gitu ya. Kita juga belajar ya gitu, belajar bersama di sini gitu ya. Kan kalau banyak masukan ya, banyak yang sharing ilmu kan sambil menambah ya, semakin menambah wacana kita, wawasan kita ya terkait ilmu gitu ya. Oke. Itu untuk rencana UTS-nya ya, disiapkan dari sekarang ya, gitu. Ya sudah ada, Mbak Istania tinggal merapikan, tempatnya Bu Rizka sudah ada, tinggal merapikan, tempatnya Mbak Putri, atau Mbak Naswa, Mbak Siti Kamalia, Mbak Catherine tinggal merapikan ya, gitu nanti ya, untuk persiapan UTS. Nah, untuk tugasnya, ini 1, 2, 3, 6 ya, masih semuanya 6. 6 ya, satu kelompok 2 orang ya, harus ada tugas kelompok, tugas mandiri harus ada, emang harus ada nilainya ya. Nah, satu kelompok 2 orang nanti seperti biasa, saya tuh lebih senang belajar itu tidak hanya dari buku ya, tapi dari jurnal-jurnal, dari penelitian. Nah, itu ya. Seperti biasa nanti saya minta teman-teman mereview jurnal. Nah, tujuannya apa sih? Nah, kita belajar dari pengalaman-pengalaman para peneliti ya. Mereka dalam meneliti terkait dengan manajemen risiko. Apa sih yang mereka hasilkan dari manajemen risiko itu di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C? Apa sih yang mereka hasilkan dari manajemen risiko dan seberapa pentingnya sih manajemen risiko itu dibuat? Nah, itu ya kita belajar dari jurnal. Nah, jurnal itu kan mereka meneliti ya, dari peneliti-peneliti tersebut mereka meneliti. Oh, di perusahaan A begini loh jika diterapkan manajemen risiko ternyata ya mereka tuh bisa mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi. Ternyata mereka tuh bisa mempertahankan omsetnya ya, sehingga omsetnya itu dari tahun ke tahun itu semakin naik, jadi tidak pernah turun. Apa sih yang menyebabkan itu bisa seperti itu ya? Bisa mempertahankan perusahaannya agar tetap eksis karena dia tuh menerapkan manajemen risiko. Sebelum produknya di launching, mereka itu membuat mitigasi risiko dulu. Jadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan itu tidak sempat terjadi karena begitu ketatnya mereka menerapkan manajemen risiko. Misalnya ini ya, dari penelitian itu kita bisa mengetahui begini pentingnya loh, sangat pentingnya loh manajemen risiko. Apa sih yang dilakukan ya suatu perusahaan gitu ya untuk mengidentifikasi risiko gitu sehingga hal-hal buruk, kerugian ataupun hal-hal yang membuat perusahaan itu sampai gulung tikar ataupun target-target yang mereka tetapkan itu tidak sampai ya uh, menjadi kerugian ya, bahkan selalu tercapai targetnya. Itu apa sih sebetulnya yang mereka lakukan? Kita belajar dari jurnal ya, dari hasil penelitian. Itu tujuan saya gitu ya teman-teman, jadi banyak belajar ya. Oke, nanti silahkan dibuat kelompoknya ya, satu kelompok dua orang ya, nyari jurnal di internet ya. Minggu depan
Minggu depannya mungkin dipresentasikan. Kalau minggu depan nanti Mbak Ristania dan Mbak Ibu Rizka nanti mempresentasikan manajemen resiko di perusahaannya. Ya, minggu depannya mungkin baru presentasi jurnal ya. Ya, oke, sekian. Ada pertanyaan? Sudah lelah ini Bu Rustania sudah Bu Rizka udah ngantuk. Mbak Ristania juga mau Kurang pulang lebih, ini. Bu. Mbak Ristania juga mau pulang ini ya. Belum, Bu, masih di kantor. Waduh, sampai jam berapa biasanya? Tergantung Bapak. Oh iya ya, tergantung bos. Bosnya kalau nggak pulang juga. Ya, oke, Mbak Naswa, Mbak Putri, Mbak Catherine, Mbak Siti Kamalia, ada pertanyaan? Bu, yang minggu depan kalau saya jelasin yang terkait manajemen risikonya itu saya bikin apa, Bu? Siapin bahannya Yang kayak ada bikin di situ aja. Kalau dalam bentuk yang ada aja. Excel, Word, silaskan aja yang ada, Mbak. Nggak usah membuat hal-hal lain, nggak usah yang ada aja. Nah, Nggak usah bikin tayangan, ya di-share di-share ya. aja, di-share aja. Nanti Mbak ceritakan aja gitu. Bu Oke, Rizka siap, Bu. juga di tempat Ibu Rizka. Share aja, nggak usah diolah lagi nanti Mbak tambah kerjaan. Yang penting menceritakan ya, Bu ya, Iya, yang nanti ada saya di juga sini. share nih. Nanti saya juga akan share punya saya yang di rumah sakit ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat nih kira-kira bedanya apa sih kalau di BI itu seperti apa, kalau di rumah sakit itu seperti apa, cara membuat mentrisnya. Kalau Bu Rizka di mana? Perusahaan apa? Dinas sosial apa ya Bu? Lupa saya Bu. Saya Jasara Harja, Bu. Dia jasa raja seperti apa mentrisnya? Mbak Putri di mana kerjanya? Halo Mbak Putri, Di Mitsubishi, Ibu. ada manajemen risikonya nggak? Eh, ada sih harusnya ya, Bu. Iya, coba ditanya ya, ada nggak? Iya. Oke, kita bisa sharing ya minggu depan dibawa gitu. Nggak usah diolah yang ada aja gitu ya. Mbak Naswa, halo Mbak Naswa, Mbak Siti Kamalia, Mbak Catherine, ya, oke. Oke, kalau begitu, karena sudah jam 20.45, saya kira saya akhiri dulu kuliah kita pada malam hari ini ya, kalau tidak ada pertanyaan ya. Sudah ngantuk, capek, bisa kembali bekerja. Luar biasa ya, masih semangat untuk kuliah ya. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan ke depan ilmu yang kita peroleh ini bisa membawa kita kesuksesan ya. Semuanya saya doakan sukses ya selalu ya. Amin amin ya amin. Oke, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, Mari sehat selalu. semuanya. Selamat Terima kasih, malam. Bu. Malam, ya. Assalamualaikum.